tahun bisa kali. Kirim pakai yang bisa multi delivery, ya, gosen aja. Acara pembinaan dan kunjungan lapangan kelompok PIK Remaja Horiah Thayyibah di Desa Cirebon, Kecamatan Kradenan oleh unit BKKBN Provinsi Jawa Tengah akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat tim pembinaan dan kunjungan lapangan kelompok PIK Remaja Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora atau yang mewakili, Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora atau yang mewakili, Camat Kradenan, Kepala Desa Modolembut, Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman PIK Remaja Horiah Thayyibah yang saya cintai. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars KW. Hadirin dimohon berdiri.
besar dan membawa manfaat bagi kita semua. Dilanjutkan pembacaan doa. Kepada petugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Juni 2022 di ruang Balai Desa Mojorebon ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan kunjungan lapangan bagi Big Air Karya Thayyibah oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon kepadamu ya Allah, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perbedaan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk masyarakat, agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Muyassir, yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Ya Allah, yang Maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan kami, baik urusan dunia maupun akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selamat datang oleh Kepala Desa Mojorebon kepada Bapak Muhammad Saifuddin Zuhri, SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala nabiyyi ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat tim pembina dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan, yang kami hormati Kepala Dinas OPD di sini dari Puskap Kabupaten Blora, dari PKNG, juga dari Sekda Kabupaten Blora. Yang kami hormati pula Ibu Camat Prasidenan beserta staf. Yang kami hormati Ibu tim penggerak PKK Desa Mojorebon beserta
ada satu gitu. Ibu Bidan Desa yang kami hormati, rekan-rekan perangkat desa yang luar biasa, dan yang paling luar biasa serta penuh semangat anak-anakku dari PR Korea Solidat Desa Majalenggut yang berbahagia. Pertama, mana kita akan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan merangka untuk menghadiri pembinaan dan kunjungan lapangan di KKPN Provinsi Jawa Tengah di Desa Majalenggut, atau yang lebih tepatnya mengunjungi anak-anak kami yaitu PR Korea Solidat Desa Majalenggut dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudaraku yang berbahagia, pertama kami aturkan selamat datang kepada tim pembina dari BPKBN Provinsi Jawa Tengah. Itu merawuh di desa kami, desa yang desaku tercinta gitu. Meskipun kami di pelosok, di jauh dari kabupaten, dari kota kabupaten, letaknya di pinggir kali, dongsong di rumpun bambu, namun kami selalu bersyukur diberikan desa yang cukup luar biasa, makmur, damai, serta muka-muka yang penuh berkah. Sewu Ibu Bapak dari tim KKPN, tempatnya seperti ini Pak. Di desa kami ini minimalis, makanya tadi support. Walaupun minimalis tapi penghuninya manis-manis, mewah, mepet sawah. Jadi kalau kita jenuh dengan pekerjaan, kita keluar ke halaman memandang hijauan itu pun dados tombo. Sedikit gambaran dari PR kami, bahwasanya PR kami itu mulai aktif sekitar tahun 2017-18 kalau bukan Plento. Itu sudah banyak kegiatan yang anak-anak kami laksanakan. Di antaranya ada PR mengajar. Waktu itu disinkronisasi dengan lembaga terkait dan anak-anak yang ada di dusun. Jadi perdukuhan itu digilir. Jadi anak-anak PR di situ yang sesuai dengan potensi masing-masing. Karena di PR juga ada yang kuliah juga, ada yang masih duduk di SMA, itu dari anggota PR. Dan untuk kegiatan sosial juga banyak sekali yang dilaksanakan. Itu ada bencana gempa bumi di Palu, itu juga ikut menggalang donasi, kemudian bagi takjil, terus berbagi di Jumat Berkah. Banyak sekali lah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Itu untuk kemasyarakatan juga seperti itu. Untuk pendidikan tadi sudah, dan kesehatan setiap bulannya itu mengadakan posyandu remaja. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan. Kami dari desa sendiri merasa bangga, sedih Bu. Bangganya mereka itu tanpa diarahkan sudah berjalan dengan sendirinya. Karena memang anak-anak kami itu bukan membanggakan ini kenyataan di lapangan bahwa mereka itu
kreatif dalam berkegiatan. Jadi mencari kegiatan-kegiatan yang itu bisa menanggulangi kenakalan remaja. Itu intinya seperti itu. Kemudian banyak sekali yang kegiatan yang dilaksanakan anak-anak kami. Mungkin panjenengan nanti bisa tanya sendiri ke anak-anak kami kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Demikian Ibu, mohon maaf dari kami selaku kepala desa dan pemerintahan desa bila ada kekurangan, ada kesalahan. Manusia lumrah mesti tidak luput dari salah. Baik itu penghormatan menyambut panjenengan kurang dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pengembalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora kepada Bapak Dr. Andes Purwanto MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim pembina dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, terutama beliau ya, yang dan rombongan itu, yang saya hormati ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten dan teman-teman yang hadir ya. Tidak lupa Bu Camat ini, Camat senior. Jadi pengalamannya tidak dilakukan lagi. Tentu bersama tim penggerak PKK kecamatan dan semua dinas yang ada di kecamatan. Pak Dinas. Nah ini khusus Pak Lurah, calon Pak Kades atau Pak Lurah. Memang kalau di Blora sebutannya Pak Kades, namun lumrahe kok nyebutnya Pak Lurah. Tapi secara formal itu Pak Kades. Beliau berbeda dengan saya. Kalau saya, iso ngomong ini ditunjuk oleh beliau Pak Bupati. Sehingga kesempatan iso ngene. Tapi beliau ini enggak, karena disenangi warganya. Bedanya itu, sehingga mantap kalau ngomong itu mantap karena apa? Didukung oleh warganya. Kalau saya ini kan ngomong ragu-ragu. Jadi kembali lagi, mari kita orang Indonesia, apa yang dikatakan Pak Kepala Desa tadi, menegaskan kembali. Yang pertama tentu bersyukur, karena bersyukur itu harganya bukan main. Pada siapa? Yang membaik. Kemudian yang kedua, tentu berselamat. Kepada siapa? Terutama dari tentu harus diingat 2 hari ini. Makanya sering setiap pertemuan 2 ini selalu diutamakan. Bersalamat kepada Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang hidup kita, mati kita itu karena bimbingan dari apa yang dilakukan. Kemudian berikutnya, tentu terima kasih tim dari provinsi yang ke Sorawung, jalannya bukan main. Ini baru proses Bapak Ibu. Nah nanti barangkali kalau sudah terjadi, artinya proses itu sudah
sudah berlalu dan berakhir melebihi jalan tol. Ya. Tapi tahunya tahun berapa kita nanti tergantung dari adik yang sekarang di sini, adik-adik PKR ini tergantung nanti. Ya. Karena apa? Mojorerbon ini suatu desa yang punya sejarah masa lalu dan masa depan. Oh iya, karena dulu kita pernah punya kerajaan gitu, yang awalnya yang memberi embrio lahir Indonesia itu namanya Mojopahit saja iso dari Indonesia. Ini Mojo sing Rembun ya. Ya, hal sepele ini biasanya itu menjadi motivasi, terutama adalah adik-adik ini. Jadi harus motivasi. Buktinya apa? Kalau kita lihat tadi kan, pertanian itu sudah mulai menggali potensi. Lurah yang dikeluhkan air di sini, wis delok itu listrik kan masuk ke itu, artinya apa? Kita sudah mulai mengerti potensi kita. Yakin kita, potensi kita ini masih banyak, tidak hanya itu. Oleh karena itu, terima kasih Pak Kepala Desa. Karena apa? Kadang kita itu ada potensi, tapi lupa memberi wadah. Kalau ada potensi ini mulai sampai wadah, tidak akan menjadi sesuatu yang diberi nama. Kalau tidak ada sesuatu yang diberi nama, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati. VR itu adalah suatu wadah. Ibaratnya kalau pemain bola itu ada wadahnya lapangan sepak bola. Remaja-remaja di Mojorerbon sini ada VR. Nah kalau begitu apa? Tergantung adik-adik memanfaatkan wadah. Wadah itu biasanya tidak hanya nama wadah, tapi di dalamnya harus ada proses. Proses itu yang mematangkan potensi remaja, besok akhirnya menjadi seperti saya, menjadi tua. Remaja untuk menjadi tua, yang tergambar hanya waktu. Makanya di Quran, waktu itu, gitu, waktu itu berada. Oleh karena itu sampai-sampai bisa bersumpah demi waktu. Nah kalau begitu apa? Wadah ini di dunia yang menikmati dirinya sendiri. Nah masa-masa persiapan itu adalah masa remaja. Siapa yang bisa menggunakan masa remajanya dengan kebaikan, maka proses itu akan selalu berjalan dengan sebuah kebaikan. Kayak gini nomor udah bikin kayak filsafat di bahasanya. Bisa apa Dede? Nah, hari ini itu sebuah indikasi saja. Jadi sehari ini indikasi itu akan dilihat dengan melalui indikator, diamati oleh dalam tanda petik secara nasional itu kan ada indikatornya. Yang namanya remaja yang baik itu kayak apa? Nah sekarang ini baru secara nasional. Nanti akan dilihat. Cara melihatnya adalah ketika nanti ditanya jawaban yang panjenengan lakukan itu kan berupa pengalaman panjenengan. Apakah jawaban pengalaman ini sudah sesuai dengan takaran yang sering kita bicarakan? Syukur-syukur melakoni. Namun ini bukan target ya. Jadi pencocokan indikator ini bukan target. Targetnya adalah berbakti pada diri sendiri, berbakti pada desanya, berbakti pada keluarga, berbakti pada bangsa, berbakti pada Tuhannya. Target. Sekarang ini di Blora yang jadi masalah besar, adik-adik sudah mengerti ya. Apa itu? Pernikahan dini adik. Jadi di Blora ini pernikahan dini. Oleh karena itu
yang secara skala di atas panjenengan, genre, pelangkah, panjenengan kan sudah komunikasi dengan genre. Nah kalau begitu bagaimana? Nah ternyata ketika kita melihat pernikahan dini banyak juga kebaikan, gitu, bagi yang siap, tapi secara hukum ada batas usia, merumuskan ini berdasarkan survei dan pengalaman. Nah kalau begitu apa? Patuhi hukum. Dari perkawinan ini menghasilkan generasi yang tidak disiapkan. Padahal jenengan ini termasuk generasi yang sudah disiapkan. Kalau nanti menghasilkan generasi yang tidak disiapkan, artinya jenengan kan berjalan mundur. Harusnya maju terus. Ini paham ya, Dek? Paham. Jadi nanti sama-sama tema yang paling awal itu adalah mencegah perkawinan dini. Kemudian yang kedua, ini sering rodok saru nanti diungkap. Tapi ini penting. Apa itu? Negara Indonesia diperintah melalui proses yang namanya proses politik. Lagi-lagi, negara Indonesia ini dipimpin oleh pemerintahannya. Pemerintahan ini melalui proses politik. Adik-adik boleh belajar politik, namun jangan masuk ke ranah politik praktis. Karena pengalaman di Indonesia, jarang diomongkan ini. Kita sekarang ini masih terjebak oleh politik praktis. Contoh, dari zaman dulu, yang namanya kerajaan Majapahit itu kerajaan yang hebat. Betul? Kerajaan yang hebat. Tapi kalau benarnya, di mana? Kita tidak bisa menunjukkan kerajaannya. Ini yang paling dekat dengan masa setelah Majapahit. Demak itu kalau ditanya kerajaan Demak di mana, Pak? Kemudian kerajaan Mataram kuno yang ada di Magelang dan di Prambanan, kerajaannya di mana, Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ketika satu generasi kalah dengan generasi yang lain, itu dihapuskan. Tidak hanya kerajaannya yang dibakar, tapi orang-orangnya juga dipateni. Saya cerita apa adanya ya ini, biar jenengan tahu ini saya ditutup-tutupi. Nah kemudian kalau ditanya, yang ada apa? Masjid Candi. Masjid Candi itu apa? Tempat Wong Jawa itu berdina tempat ibadah. Jadi kerajaannya hancur, tempat ibadahnya masih. Zaman kerajaan, zaman Pak Harto. Pak Harto lengser, banjir. Ini fakta loh. Nah kalau begitu apa? Boleh berpolitik karena itu hak warga negara, tapi berpolitik ketika usia sudah matang, sehingga tidak ada provokasi. Ya. Pak Karno turun banjir darah, Pak Harto turun banjir darah, gitu. Neng desa, pilihan kepala desa itu ya, apa ya? Rasanya itu masih terasa. Nah ini hati-hati, kalau begitu apa? Kok soal politik itu kan hanya nyoblos. Nyoblosnya itu kan rahasia. Kita belajar. Kerahasiaan itu harus nanti kita bergaul dengan baik. Kalau nanti kita sudah seperti itu, pilihan kepala desa tidak ada dampaknya apa-apa. Baryoba. Berarti kan kepala desa pilihan pilkada ya sama, pilihan presiden sama. Ini kan membekas. Nah ini penting karena jarang pendidikan politik pada remaja. Karena ini membumi
mengharuskan segalanya. Artinya gini, jadi yang kita perbuat 10 tahun itu hilang dengan hanya sekejap pilihan. Nah kita sudah kadung pilih seperti kita ini pemerintahannya presidensi, berbeda dengan yang kepala negaranya dengan kepala pemerintahnya bisa. Kalau kepala negara ada, seperti contoh ya, tetangga kita Malaysia, itu tidak pernah geger karena ada. Tapi di Filipina yang seperti kita sering geger, di Thailand ada geger. Bahkan Inggris saja masih memilih. Nah kalau begitu apa? Sebenarnya kayak gini itu harus diajarkan. Tapi teman-teman yang di politik, kita dan yang lain, itu jarang. Ini coba ganti ya. Jadi dua hal. Karena apa? Sebentar lagi tahun 24 ini, nanti tahun politik. Dengan 23 itu harus dimingi macam-macam. Boleh dimingi, boleh. Tapi persaudaraan di antara adik-adik ini harus terjaga. Bukan terus ini kok ponge ini orangnya ini, harus pisah-pisah. Dan SP sampai terbuk hal yang bermanfaat bagi desa. Pokoknya dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa program ini ikuti saja. Ikuti. Karena beliau itu sudah berpengalaman. Sehingga saya nanti berkeinginan panjenengan nanti mulai generasi ini mendatang itu menjadi generasi emas. Generasi yang ketika mencapai cita-citanya itu menang dengan mengalahkan semua rintangan. Kemenangan itu tidak panjenengan miliki secara kelompok, tidak dimiliki secara perorangan, tapi kemenangan itu dimiliki oleh desa, oleh remaja desa itu sendiri. Sehingga kalau begitu apa? Desa dengan kota soben orang beda. Nah, kalau ayu, kalau badan kan orang beda. Saya ini justru saya desa-desa kita ayu belah. Ngomongan orang kuno ayu alami. Ya ini beberapa hal karena ini tugas saya sehingga perlu saya sampaikan dan terima kasih karena Pak Kepala Desa ini sudah melakukan pembinaan, Bu Camat sudah melakukan pembinaan sehingga hari ini akan ditakar jadi provinsi. Sehingga nanti dari takaran itu ketika ada yang kurang tentu akan ditambah nanti hari ini. Sehingga hari ini gitu, ada orang sangat di jalan Okanan. Karena tujuannya adalah seperti di tema ini, pembinaan. Jadi bukan penilaian ya, pembinaan. Karena manusia itu tidak boleh dinilai, tapi jadi itu apa yang saya sampaikan dan selamat ya ada DPR ini. Saya jadi iri karena ini zaman rokok kan OPR. Nah ini kok ada sehingga nanti dengan Pak Lurah bantu program. Nah khusus nanti Pak Lurah kaitannya dengan sekarang aturan baru, siapa yang mau nikah itu sudah mendaftarkan ke KUA 3 bulan. Nah nanti bagi mereka yang kawin ini, jenengan dampingi nanti yang mau nikah didampingi bersama petugas kami dari PKP, nanti dari kesehatan, dari KUA, dari desa. Karena apa nanti? Kami akan membekali pengalaman, membekali apa yang mau disiapkan. Karena apa? Sok menciptakan generasi baru. Jadi kawin itu kan, nikah itu kan menciptakan generasi baru. Dan generasi baru itu kok saiki bibit pari dipilih ya Pak. Nah, bibit pari dipilih kok bibit menungso orang disiapkan. Sehingga kalau seperti itu nanti dilibatkan nanti teman-teman PLKP ya, tolong nanti yang berkaitan dengan pernikahan libatkan adik-adik itu. Sehingga nanti kita kan punya aplikasi ya, nanti kasih aplikasi. Sehingga nanti program ke depan itu apa? Kemudian yang kedua, amati adik ini kan masih ada yang kecil lagi ya.
program pendidikan dasar gitu, ini kan tidak kebang-kebis ya, karena masih ada anak usia sebenarnya usia SMP ya, tapi di rumah anak-anak kayak ngono tuh dituturi. Nah saya nuturi adik-adik ini tidak, tapi nak nuturi kayak Lurah ini di zaman dhisik. Tapi nak pada saat ini ya, karena apa? Karena pendidikan dasar ini cepat kita capai, SMP kita tingkatkan SMA, politik kita sudah matang karena pendidikan dasarnya sudah tinggi, tidak seperti sekarang ini sudah diprovokasi. Nah saya kira itu, jadi selamat adik-adik yang sekarang bergabung, dimanfaat pada ini, ya kan? Biasanya itu mengeluhnya adalah mengeluh masalah dana, merasa keluar. Nanti kalau timbul pemikiran itu nanti cari sponsorship. Pak Lurah pasti tunjukkan nanti. Kalau ada adik bersemangat, banyak sponsor. Didatangi dengan baik-baik, kegiatan dilakukan, insya Allah. Namun jangan pernah mengandalkan bantuan. Itu mental gak. Generasi muda kalau mentalnya punya bantuan, gak. Jadi berusaha untuk mandiri seadanya, dilakukan dengan baik. Ya selamat, nanti hari ini dan berikutnya yang paling penting itu bersatu. Biasanya ketika kita bersatu, ono-ono mau ngiri, ada fitnah, ada macam-macam, diselesaikan sendiri. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan sendiri. Nah guys, matur Pak Lurah, besok ini mereka pecah. Mojorebon ini terkenal ya toh, dengan masyarakatnya muda, masyarakatnya tentrem. Dan sini itu lungguh pangan. Jadi saya makan itu hanya kenal Mojorebon. Loh iya, makan hanya kenal Mojorebon. Terus saya kira itu sekali lagi adik-adik pergunakan kesempatan dan terima kasih kalau semuanya sudah baik juga diucapkan. Dan juga terima kasih Bapak Ibu dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang hari ini bentrok rasane, apa ya, melihat, nah biasa saja melihat ya Pak, merasakan betapa nikmatnya berkendaraan, model kayak ini. Saya kira juga responnya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian profil PIK Remaja Hariah Waidah oleh Saudara Alvin Bima Pratama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu. Untuk pertama-tama adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 5 hari kemudian kita dapat berkumpul di aula Desa Mojorebon dan keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman, orang semangat nih, kita salam genre dulu. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Blora, ijazah ijazah, PIK Qaryah Thayyibah, terampil dan berkarya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Bima Pratama, Ketua PIK Qaryah Thayyibah Desa Mojorebon, Kecamatan Kerayan, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemaparan saja mengenai PIK Qaryah Thayyibah itu seperti apa sih dan program kerja yang kita lakukan seperti apa dan dampak untuk para remaja yang ada di Desa Mojorebon itu seperti apa. Baik, untuk yang pertama mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai logo dan apa sih arti dari nama PIK kita Qaryah Thayyibah. Baik, di sini bisa dilihat di layar situ PIK Mojorebon, yaitu untuk sebelumnya cerita sedikit Bapak dan Ibu. Baik untuk kenapa kok
di logonya PR Mojorubun, sedangkan nama PR kita PR Wayang Saibah. Baik, sedikit cerita untuk sebelumnya, memang teman-teman kurang familiar dengan nama Wayang Saibah. Jadi banyak sekali yang mengira bahwasanya PR Mojorubun itu adalah nama dari PR Wayang Saibah tersebut. Baik, jadi di sini ya bisa kita lihat di situ ada Say No to Free Sex dan Drugs and HIV/AIDS. Baik, di situ kita terpacu dengan logo Salam Genre yang dulu Pak sebelum ada rebranding. Kan dulu kan Say No to Early Marriage, Say No Sex Before Marriage dan HIV/AIDS seperti itu. Jadi maka dari itu terciptalah logo kita seperti itu. Dan harapannya dengan adanya PR Waria Thayyibah, teman-teman bisa terwadahi di desa dengan menampilkan karya dan keterampilan life skill mereka di bidang pendidikan, wirausaha dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kenapa sih kok namanya PR Waria Thayyibah? PR Waria Thayyibah itu kepanjangan dari desa yang indah atau desa yang baik. Jadi dengan nama yang baik, dengan nama yang indah, berharap desa kita menjadi desa yang baik dengan remaja-remaja yang lebih baik dengan menghindari teriak genre tersebut. Gitu. Untuk PR sendiri kita sebenarnya sudah ada Pak Bapak dan Ibu pada tahun 2016, tapi itu hanya sebatas administrasi saja. Sedangkan untuk kita mulai aktif itu tahun 2017 dan 2018 itu kita mulai ada teman-teman yang memiliki kemampuan dan kita ajukan untuk maju ke duta genre di tingkat Kabupaten Blora seperti itu. Kemudian dan dengan adanya duta genre juga dengan adanya duta genre seperti meningkatkan semangat teman-teman bahwasanya saya muda, saya ingin mengembangkan potensi diri saya dan saya ingin menjadi lebih baik dengan mengikuti di PR tersebut. Nah, dengan dimulai tahun 2018 itu kita melakukan berbagai kegiatan dan nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan-kegiatannya. Dan kita sudah ada kaderisasi Bapak dan Ibu, kaderisasi di mana Bapak Ibu tahu bahwasanya kita ada di pelosok desa, di pelosok ujung selatan Kabupaten Blora dengan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan berbagai aneka macam karakter remaja yang ada di desa, dan keluar masuknya anak di desa itu tidak seperti yang ada di sekolah atau di perkuliahan. Maka dari itu saya bangga dan saya bersyukur dengan adanya PR bisa mewadahi teman-teman yang ada di desa dan bisa membantu pemerintah desa dan tentunya masyarakat yang ada di Mojorubun itu terbantu dengan adanya PR. Dan kita selalu dilibatkan dalam hal apapun di desa, dalam tingkat keluarga, RT, RW, dari dusun ataupun di desa itu sendiri. Jadi tepuk tangan buat PR pemerintah juga. Mas, next. Mungkin sedikit mengenai visi misi, yaitu kenapa sih PR Waria Thayyibah atau PR Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini dibentuk? Pastinya kita ingin membentuk karakter remaja, di mana pasti Bapak Ibu ketahui, mungkin saya belum berkeluarga jadi belum punya anak dan belum apa ya, tadi Bapak Ibu pasti mengetahui karakter anak sekarang seperti apa. Jadi kita ingin mendidik karakter yang sekiranya itu anak bisa berperilaku sopan, kemudian mengembangkan potensi yang mereka miliki, dan tentunya bisa terhindar dari teriak genre tersebut. Kemudian untuk misi kita yaitu menggali kegiatan yang positif yang ada di desa, kemudian meningkatkan kualitas remaja dengan pengembangan life skill, dan tentunya life skill pada tahun-tahun ini atau generasi ke depan, dan kita akan melewati generasi emas atau industri 4.0 di mana
segala alat bantu yang digunakan pada saat ini akan digantikan oleh robot atau sistem kecerdasan buatan manusia lainnya. Kemudian menambah wawasan tentang program genre dan menerapkan di kehidupan remaja. Dan pastinya remaja akan melewati 5 masa transisi kehidupan, di mana teman-teman akan melanjutkan pendidikan, kemudian bekerja, kemudian membentuk sebuah keluarga, menerapkan pola hidup sehat, dan dia akan terjun di masyarakat atau bermasyarakat yang baik itu seperti. Kemudian menjadikan Big App ini wadah informasi solidaritas untuk gempa, dan kita salurkan melalui genre Gora, dan juga Gora disalurkan melalui genre Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi kita door to door, Pak, Bapak dan Ibu, jadi door to door di 4 dusun yang ada di Desa Mejerebon dengan nominal yang terkumpul 17 tersebut. Kemudian kita pelatihan pembuatan PMT, nah pembuatan brownies kelor dan susu kedelai pada saat itu. Next, Mas. Nah, berikut ini adalah kegiatan-kegiatannya. Mungkin untuk sosial media kita juga selalu update kegiatan yang kita lakukan, dan kita selalu dilibatkan di desa seperti musyawarah musrenbang des yang di desa. Maka dari itu kita bisa mendapatkan celah di mana bahwasanya remaja di desa ini ada potensi, maka kita harus memberikan support. Teman-teman, dulu kita berjalan dengan swadaya, dengan apa adanya, tetapi dengan berjalannya kita dari nol, proses tersebut maka kita membuahkan hasil sampai saat ini. Dan teman-teman juga sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini kemudian organisasi dan santunan anak yatim dari Desa Pemerintah Desa Mejerebon. Kita juga mengikuti jadwal di Kabupaten Gora. Kemudian kunjungan dari Bunda Gintre dari Kabupaten Gora. Jadi kita mendapatkan support dukungan langsung dari Bu Ainya, ya, Ibu Bupati. Baik. Nah, ini untuk kegiatan kemarin untuk reorganisasi untuk PR tahun ini, karena berhubung ini masih teman-teman baru, jadinya kita cari kaderisasi yang di desa Bapak dan Ibu itu cukup lumayan sulit, karena keluar masuk anak itu banyak yang kuliah, ada yang udah kerja, jadi kita harus mencari bibit-bibit itu dari teman-teman remaja SMP hingga SMA. Kita melakukan juga berkah bersama Komunitas Mejerebon untuk bulan kemarin, dan akan melakukan berbagai hal kegiatan lainnya. Untuk rencana program kerja, nah untuk rencana program kerja kan kita mendapatkan dana dari pemerintah desa. Nah, dana itu diserahkan langsung kepada PR atau teman-teman PR, dan itu disuruh mengelola sendiri. Mau kalian buat apa, silahkan. Maka dari itu kita akan melakukan berbagai hal. Untuk yang pertama yaitu capacity building, dan kemudian yaitu rencana mau outbound juga Bapak dari Ibu. Baik, mungkin dari saya untuk pemaparan profil cukup sekian. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pengarahan dari tim pembinaan dan kunjungan lapangan tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada yang mewakili, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Warga Berencana Kabupaten Gora beserta seluruh jajarannya, kemudian perwakilan dari Kecamatan Radenan Kabupaten Gora yang ada di sini,
serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Mojo Rembun, Kecamatan Padinan, Kabupaten Blora, serta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang hadir, Mojo Rembun, kemudian beserta seluruh jajaran ya, dari Desa Mojo Rembun. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan ya, seluruh pengurus PIK remaja salah PIK remaja Qoryah Thayyibah Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Sebelumnya tepuk tangan untuk PIK remaja Qoryah Thayyibah Desa Mojo Rembun profilnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kami serombongan bisa hadir di sini. Bagi saya pribadi ini juga pengalaman yang luar biasa. Setelah sekian lama saya bisa kembali menyapa para pengelola program di lapangan yang luar biasa. Dalam hal ini saat ini diberi kesempatan bertemu dengan PIK remaja Qoryah Thayyibah Desa Mojo Rembun di bawah bimbingan Bapak Kepala Desa yang luar biasa juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini belum bisa secara pribadi hadir di sini karena banyak kesibukan yang lain, sehingga mewakilkan kepada kami serombongan untuk melakukan pembinaan dan kunjungan lapangan kegiatan PIK remaja. Ya. Ini merupakan satu kegiatan yang salah satu dari rangkaian kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dari bidang KSPK. Ya. Jadi secara simultan ini kami melakukan pembinaan dan kunjungan lapangan dari mulai di remaja, kemudian ada juga yang BKR, kemudian yang selanjutnya PIK remaja ya Pak ya, yang untuk khusus untuk implementasi tentang kita ya, maksud tentang kita. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa juga yang sudah, dan juga Bapak Kepala Dinas yang sudah menyambut kami luar biasa. Ini sebetulnya tidak kami. Ya tadi saya dibujuki Mbak Lala, Bu, kayaknya nanti nggak ada sermon dan sebagainya. Ya. Tetapi terima kasih sekali sudah menyambut kami dengan luar biasa. Izinkan kami jadi kami rombongan berlima, ya. Saya sendiri Dia Siti Sundari, sehari-hari sebagai suara di bidang lakban perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Jadi tugas saya ya ini tadi. Nanti kalau nggak ini pengennya ya senang ketemu dengan teman-teman di lapangan. Kemudian rombongan juga dari Mas Keri. Mas Keris Gus Wiarno, namanya Rolian Syah, adalah asli Jawa ya Mas ya. Tadi kan asli Kediri nih, ya. SSTP, beliau perwakilan dari Dinas Permades ya, Dikcapil Provinsi Jawa Tengah. Sama kami, kemudian yang dari BKKB juga, ini ada Mbak Lala, ada Mas Faisal, ya. Ini beliau berdua ini dari bidang yang memang secara tugas pokok dan fungsi menghandle ini. Jadi PIC-nya memang beliau berdua ini. Kemudian juga dibantu satu lagi Parah ini dari
forum genre. Ya, forum genre ini adalah satu forum yang terdiri dari ini perwakilan-perwakilan dari PIK remaja dan sebagainya. Oke. Tadi sudah disampaikan tujuan kami ke sini. Yang pertama tentu silaturahmi, ya, bertatap muka, bertemu secara langsung dengan para pengelola program di lapangan. Ya. Nah, ini adalah PIK remaja. Ya, tadi sudah apa itu PIK remaja tentu tidak saya sampaikan di sini lagi. Ya, sudah tahu persis. Ya, kemudian terima kasih juga saya belum menyapa penyuluh keluarga berencana di sini siapa Pak? Yang ada di sini. Oh ya, satu aja. Di kecamatan Kladenan ada berapa? Ada 5. Ya, terima kasih. Salam kenal belum yang kalian belum kenal. Yang sudah kenal, ya, senang ketemu kembali dengan teman-teman. Karena memang Blora ini salah satu kabupaten yang mungkin jarang berinteraksi ke provinsi ya Mas ya. Karena kalau pelatihan biasanya di Pati. Dulu saya pernah di Pati ya. Kalau yang penyuluh-penyuluh lama mungkin pernah kenal dengan saya. Ya, saya juga pernah praktek lapangan dulu di Blora, tapi sudah teman-teman lama. Ini sekarang di mungkin kalau dibilang karena ini saya tadi sudah dibisiki Mbak Lala, nanti jangan terlalu seremoni gitu ya. Jadi mungkin saya nanti tidak banyak bicara di sini saja, tapi nanti akan kita lanjutkan dengan bincang santai saja, ya, berkaitan dengan apa-apa yang anak-anak saya, teman-teman PIK remaja ini sudah lakukan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, mungkin ada hal-hal yang perlu kami catat sebagai hal kegiatan-kegiatan yang inovatif yang bisa nanti ditularkan di wilayah yang lain, gitu ya. Itu tujuan kami datang ke sini. Dan sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Nanti setelah ini kita akan santai saja, ya. Jadi kita akan berbincang santai ya, adik-adik dari PIK remaja nanti sambil ngobrol itu saya belum nyapa lagi. Kalau yang ini yang PSKS-nya mana ya? Pendidik sebayanya mana? Ada ya? Oh, pendidik sebayanya. Yang ada sudah KSKS-nya? Langsung sebayanya ya? Oh iya. Jadi ada ya. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dilanjutkan dengan kunjungan lapangan kepada teman-teman remaja. Kami persilahkan untuk menempatkan diri. Dan kepada Bapak Ibu tim provinsi, kami persilakan untuk mengunjungi sekretariat